Kalau mengenai akhir zaman ini, apa benar zaman ini sudah di zaman akhir atau disebut akhir zaman itu? Iya, ini sudah yang dinamakan akhir zaman. Ini juga dinamakan kiamat, tapi bukan kiamat besar, hanya kiamat kecil sebagai tanda pengingat orang. Jadi hari kiamat akan ada ya? Banyak tanda-tanda dari kiamat itu. Salah satunya berhenti berkumandang azan dan banyak kaum wanita yang berpenampilan pria dan kaum pria berpenampilan wanita. Oh iya, sekarang sudah banyak itu. Juga banyak orang melahirkan anak itu semuanya perempuan. Itu salah satu tanda dari kiamat akan datang. Ya, jadi sudah dekat sekali. Tinggal manusianya memperbaiki diri, membenahi dirinya. Iya. Soal azan tadi ya memang sekarang agak dikurangi, memang agak berkurang suara. Memang ini sudah waktunya, bukan dikurangi. Banyak pasukan-pasukan Dajjal yang masuk ke dalam diri manusia untuk memprovokasi umat Islam. Oh, berarti pasukan Dajjal memang sudah turun? Sudah. Tidak berkumandang azan tadi contohnya. Ya. Ini sekarang ini banyak lagi viral yang dilarang azan bersuara pakai, kalau bahasa di manusia itu speaker itu. Padahal suara azan itu bisa menenteramkan kami seluruh umat dan bisa menembus langit sampai keluar. Tapi orang itu tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Ini kalau saya pernah membaca salah satu ayat di Al-Quran itu, kalau memang sudah tidak ada berkumandang azan, ini mengenai benteng Ya'juj Ma'juj juga akan hancur dengan sendirinya dan mereka berdua itu akan keluar. Iya, ini sudah mau jebol bentengnya. Sudah berusaha keluar Ya'juj Ma'juj, tapi belum bisa. Selama azan masih berkumandang, waktu akan terus belum bisa kiamat. Ya, berarti ya memang sedikit demi sedikit memang itu tanda-tandanya sudah ada. Iya. Banyak tempat ibadah diperbagus. Itu salah satu juga tanda. Bukan berlomba-lomba mencari kebaikan beribadah, tapi berlomba-lomba membangun tempat ibadah, dan tempat itu tidak digunakan ibadah, hanya digunakan sebagai kedok untuk memperkaya diri. Berarti seharusnya sebagai umat manusia itu bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Itu tergantung manusia. Ya. Manusianya sendiri yang bisa merubah. Tapi kalau tidak dapat hidayah tidak akan bisa. Tapi hidayah itu harus dicari, bukan hanya enak-enakan saja. Hidayah ya perlu dicari ya. Iya, kalau malas gak mungkin datang. Orang itu harus mencari, bukan langsung diberi. Ini yang ditanyakan dari kru atau penonton yang di sekitar. Oh, dilanjut aja.
Terus tanda yang kedua tadi apa? Setelah tidak berkumandang azan itu, banyak kaum pria berpenampilan wanita. oh iya banyak ya, khususnya di Indonesia ini juga banyak. Apakah itu juga suatu hal yang bisa menyebabkan murkanya alam atau murka? Iya. Efeknya bisa menjadikan alam itu marah. Bagaimana? Makanya perbaiki diri, memperbaiki diri itu jalan satu-satunya. Dengan apa cara satu-satunya memperbaiki diri itu seperti apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau kita mendekatkan diri, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu akan hancur, terutama sifat-sifat yang jelek, yang tidak terpuji. Dan otomatis budi pekerti, akhlak manusia itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi dengan cara memperbagus ibadahnya, otomatis budi pekertinya akan ikut Otomatis. Jadi ibadahnya yang harus diperbaiki ya. Iya, tapi bukan ibadah sembarangan. Harus ingat zikrullah, ingat. Itu salah satu ajarannya beliau Sang Hyang Iya, Cahyaning. meluruskan ajaran dari zaman Rasulullah. Alhamdulillah. Terus membahas soal pasukan Dajjal tadi yang sudah turun, yang mereka itu menyusup dalam tubuh manusia. Iya, Berarti pelan-pelan yang disebut fitnahnya Dajjal itu ya seperti itu. masuk dalam diri manusia banyak, sudah keluar banyak pasukannya. Setelah dia masuk dalam tubuh manusia, itu bagaimana langkah selanjutnya? Apa tadi makhluk pasukan Dajjal tadi? Kalau bisa persatuan dan kesatuan umat Islam dihancurkan, itu tujuan utama. Kalau sudah itu dihancurkan, otomatis keyakinan orang itu akan roboh. Jadi memporak-porandakan kesatuan umat Islam, ya sehingga biar pecah gitu. Kalau pecah, mudah kita provokasi, mudah kita masuk. Akhirnya menjadi pasukan kami, pengikut kami dari Dajjal itu akan jadikan pasukannya. Nanti pada akhir zaman akan muncul Dajjal yang asli, dan orang itu akan disuruh memilih. Berarti benar yang dikatakan pasukan Dajjal itu sudah turun di muka bumi ini ya, untuk merusak kesatuan umat Islam. Makanya kita sebagai manusia harus saling hormat, menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah. Mencintai perbedaan itu. Biar semakin kokoh, pasukan Dajjal tidak bisa masuk, bisa memperbelah kita semua umat manusia. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin cukup itu saja. Bagi saya mungkin sudah cukup untuk bisa lebih difahami lagi oleh semua penonton dimanapun berada. Monggo silahkan jenengan boleh kembali ke asal panjenengan. Dan tak lupa nanti energi negatifnya yang ada di mediator dibawa keluar semuanya, biar nggak meninggalkan luka atau rasa sakit dalam tubuh mediator ini. Silahkan. Saya mohon pamit.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa pelan-pelan ya. Bagaimana Kang? Iya, ada sesosok apa ya namanya, seperti ikan tapi kok bukan ikan gitu ya. Yang seperti pandangan, ya nggak tahu apa. Ya seperti itulah sahabat insan santri dimanapun berada, anggap saja hiburan semata untuk menghibur diri kita, khususnya yang lagi galau-galau, mungkin menonton channel ini bisa terhibur. Dan mungkin yang ingin mengikuti grup WA insan santri ini nanti bisa dicek di link deskripsi. Nanti di situ di grup itu kita bisa belajar bersama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin yang dekat-dekat dengan kota insan santri ini, Bojonegoro ini, nanti setiap malam minggu insan santri mengadakan acara zikir waqiah. Mungkin bisa datang yang mau datang atau mau belajar bersama kami. Kan mungkin untuk para sahabat yang ingin request. Oh ya, yang ingin request Untuk dikuak. dikuak apa nanti bisa ditulis di kolom komentar atau hubungi adminnya. Mungkin yang di sekitar ini di Bojonegoro ini yang ingin dikuak mengenai tempat-tempat yang angker atau mungkin yang belum diketahui apa namanya itu kebenarannya di tempat itu. Nah, nanti bisa dihubungi. Kami bisa menguaknya atau nanti kami bisa datang ke tempat itu. Dan mungkin yang membutuhkan pengobatan medis non medis ruqyah nanti juga bisa japri adminnya di kolom insan santri ini. Dan mungkin yang membutuhkan tasbih mutiara ini dan produk yang lainnya juga bisa menghubungi adminnya. Dan mungkin itu saja, terima kasih telah setia menonton channel insan santri ini. Semoga selalu ke depannya sampai semuanya sahabat insan santri semuanya selalu dalam lindungannya Allah, selalu dilindungi Allah, dijauhkan dari bencana-bencana, musibah-musibah dan hal-hal yang membahayakan kita. Semoga kita selalu semangat terus untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.